Oke, halo Ratakaners, berjumpa lagi dengan saya Solaudin dari tim Ratakan. Nah, di video kali ini kami mau berbagi seputar informasi tentang bisnis dan kali ini saya sudah bersama dengan Mas Riza Lukmanul Hakim, yaitu adalah owner dari nabilahstore.com. Halo Ratakaner, apa ini julukannya Pak? Ratakaners apa? Ratakaners gitu. Oh Ratakaners, Ratakaners. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, Mas. Siap. Ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, Mas Riza ini adalah owner dari nabilahstore.com. Nah, ini platform untuk ini ya. Nabila Store itu salah satu platform untuk kulaan. Oh gitu. Jadi salah satu pionir di menurut saya ya, menurut gitu. saya itu salah satu pionir di Kota Solo yang membuat sebuah platform untuk menjembatani antara penjual yang ada di luar Solo dengan para supplier yang ada di Solo. Sebenarnya seperti gitu. itu. Kemudian dari situ nanti para pebisnis, para penjual online bisa berjualan produk-produk yang ada di Solo. Itu sih gitu. sebenarnya awal mulanya. Nah, di video kali ini saya mau fokus aja ke bagian bisnis online tanpa modal itu Mas. Nah kenapa? Kemarin kebetulan saya membuka websitenya Nabila Store dan saya menemukan ini. Oke. Apa itu ya? Nah nih bisa dilihat ya. Jualan online tanpa mikir stok dan modal. Nah sebenarnya apa bisa sih ini di websitenya Nabila Store ya. Siap. Oke. Dan ini baru ya Mas ya? Kayaknya dulu enggak gini. Tampilannya baru. Tampilannya baru. Udah lama website ini sudah ada 3 tahun. Cuma tampilannya ya berubah-ubah lah. Di sini tertera jualan online tanpa mikir, tanpa stok dan modal. Nah ini berarti kan ibaratnya jualan online di Nabila Store ini kan jadi reseller kan ya? Iya. Atau mungkin jadi penjual, bisa dikatakan bisnis gak sih? Sebenarnya kalau secara umum itu sebuah bisnis karena memang itu sebuah aktivitas ekonomi ya. Aktivitas ekonomi itu bisa dikatakan bisnis. Bisnis itu kan kita saling membutuhkan satu dengan yang lain kan. Saling berinteraksi itu bisnis menurut saya. Nah, kalau saya sendiri itu membedakan antaranya bisnis dan jualan. Karena apa itu saya tulis jualan online? Karena menurut saya hanya menjembatani mereka para pemula, para newbie lah kalau bahasanya para mastah itu, para newbie yang mau belajar jualan online, tapi masih terkendala banyak hal. Salah satunya masih mikir stok, bagaimana ngumpulin modal dulu, kemudian beli stok, kemudian promo, dan masih banyak yang harus disiapkan ketika kita mau memulai sebuah bisnis. Ribet di awal mikirnya ya. Oleh sebab itu saya membedakan dua. Kalau masih pertama ya kita itu berdagang, kita itu jualan. Tapi nanti kalau sudah punya sistem baru itu yang namanya kita berbisnis. Oh, jadi yang membedakan antara bisnis dan jualan tuh ada sistemnya itu yang mengatur itu ya. Sistem kalau kita sudah tersistem, sudah baku, semuanya sudah sudah ada, kalau bahasa orang manajemen itu sudah ada SOP-nya, sudah alurnya sudah jelas, nah itu namanya bisnis. Oke, nah berarti bisa dong bisnis tanpa modal. Bisnis tanpa modal itu sangat bisa, sangat bisa. Nyatanya saya bercerita dulu ya Mas ya. Coba cerita dulu. Saya itu memulai jualan online pertama kali itu di tahun 2016 saya bertemu dengan tim Ratakan, bertemu jenengan, bertemu dengan tim-tim yang lain. Kemudian saya belajar di situ, saya mencoba untuk berjualan. Ketika itu masih ada platform kanca.id itu. Kemudian saya mulai belajar untuk berjualan. Kemudian lama-kelamaan dari situ saya bisa tahu bahwa jualan itu sangat-sangat mudah. Yang terpenting adalah ada marketnya dan ada produknya. Itu tok sebenarnya. Gitu.
dua hal yang harus diperhatikan dalam berjualan itu produk dan market. Produk dan market. Produk dan market. Udah itu aja. Simple. Kalau berjualan tuh simple. Produk, market. Misal nggak ada produk, kita buat marketnya. Iya. Misal udah ada market, kita buat produknya gitu ya. Iya. Oh, simple ya sebenarnya. Simple sebenarnya. Nah, kalau yang tanpa modal nih, nah misal jadi dropshipper itu kan bisa juga sih, bisa juga. Terus kemudian ada nggak sih selain itu kan kok kita kan taunya kan ngertinya cuma itu doang kan tanpa modal tuh. Kok selain itu ada nggak sih? Banyak. Salah satunya adalah tekan ini. Oh, gitu. Afiliasi. Saya juga pernah main affiliate produk-produk digital diratakan. Kita juga pernah closing beberapa. Cuma ya memang marketnya. Nah, ini beda ya. Kalau ratakan berarti kan marketnya digital. Ya. Produknya ada diratakan. Nah, kita harus membentuk marketnya. Oh gitu. Gitu. Ya sesimpel itu. Yang penting ada produk. Produknya dari mana? Bisa dari mana saja. Kalau mau produk digital kita bisa dari ratakan. Ya kan? Kita cari produk-produk digitalnya, kemudian kita ciptakan marketnya. Kalau menurut saya market itu diciptakan. Kalau menurut saya ada juga kan market itu dicari. Market itu ditemukan. Kalau saya enggak, market itu diciptakan atau dibentuk sendiri. Oh gitu ya. Kemudian baru kita masukkan produk-produk yang sesuai dengan apa yang kita punya. Kalau kita punya produk digital, masukkan produk digital. Bisa tak bilang cara awamnya kita membuat isu tertentu untuk bikin market itu ya. Iya. Nah itu sebenarnya bukannya itulah pekerjaan yang sulit ya kayak gitu tuh. Sebenarnya kalau dibilang sulit, bukan sih, enggak sih. Saya itu mengawali Nabila Store itu 2017. Jadi saya 1 tahun itu belajar diratakan. Belajar sama masta-masta yang diratakan. Kemudian di tahun 2017 saya mulai sendiri untuk mencoba menggali market. Nah, gitu. sebenarnya simple kok. Kalau market itu yang penting kita tuh tahu di mana traffic itu apa ya? Kumpulan orang-orang lalu lalang. Kumpulan lalu lalang orang itu yang membutuhkan produk kita. Oh, gitu. Nah, kita tahu aja. Katakan saya Nabila Store ya. Ini yang dulu diajari guru saya, Simbah Yusuf. Saya gitu. Pokoknya temukan dulu trafficnya di mana. Orang itu salah mengartikan. Kadang-kadang kalau pemain internet marketing yang sudah expert ya, traffic itu ya orang yang datang ke website kita tuh namanya traffic. Kalau saya enggak. Kalau itu namanya tuh visitor. Visitor. Iya. Kalau traffic itu ya orang yang lalu lalang di market kita gitu loh. Contohnya kalau Nabila Store itu kan trafficnya siapa? Trafficnya adalah orang-orang yang membutuhkan produk untuk dijual kembali. Berarti kan itu marketnya. Trafficnya tuh yaitu. Nah, kita mau apa? Mau menarik traffic itu menjadi visitor di tempat kita. Ya, kita pakai platform yang ada. Orang-orang yang mau berjualan itu biasanya apa? Biasanya mencari di Google. Ya, kita pakai Google untuk menarik traffic itu ke website kita sehingga bisa jadi visitor. Jadi mereka nyari misal tempat kulakan ini gitu kan. Tempat grosir ini gitu. Ya itu yang dinamakan traffic. Kalau menurut saya. Tapi kan kadang-kadang banyak yang ini trafficnya sekian ribu. Oh enggak, itu visitor. Itu menurut saya. Nah, dari visitor itu terus ditarik lagi menjadi kalau dari visitor biasanya akan jadi lead. Lead. Nah, lead itu orang yang penasaran gitu bukan? Orang yang sudah interest sama produk kita. Oh gitu. Ada ketertarikan. Iya, ada ketertarikan, ada engagement gitu kan, ada ketertarikan, ada interaksi. Itu menurut saya itu sudah lead. Sudah lead. Kemudian dari lead itu kita olah. Nah, bedanya karena saya membuat sebuah platform, orang biasanya mengolah traffic atau lead ini menjadi menjadi
buyer. Buyer ya. Kalau saya langsung saya jadikan reseller. Oh gitu. Gitu. Nah ini kan berarti kan bisa dikatakan perantara ya. Iya. Nah kalau perantara ini berarti ibaratnya untuk mengadakan sesuatu nggak perlu modal kan berarti kan? Iya, sebenarnya saya sendiri itu memulainya tanpa modal. Tanpa modal. Tanpa modal dalam artian bukan modal ini ya, modal waktu, modal tenaga, enggak. Modal beli barang dulu maksudnya. Modal beli barang, modal nyetok. ya, modal nyetok, modal modal stok, kemudian kita kulaan grosir, ya itu modal. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi ketika itu memang saya benar-benar enggak. Bahkan saya stok pun saya juga nggak punya. Awal-awal. Loh, Mas kok nggak punya stok gimana? Kok bisa jualan gitu kan? Berarti jenengan berjualan bukan milik sendiri gitu kan? Enggak, saya enggak gitu. Karena saya menyadari keterbatasan, saya mencoba ke brand-brand yang saya kenal. Oh gitu. Kemudian di situ kita coba bernegosiasi. Oh iya. Ya, negosiasi. Tolong dong saya jualkan, boleh enggak? Oh boleh Mas. Ya. Berarti nggak asal comot produknya itu ya? Iya, enggak, harus ada komunikasi antara kita dengan suppliernya. Yang penting suppliernya sudah mengizinkan untuk dijual kembali. Oh gitu. Ya asal comot bisa. Maksudnya asal comot kadang-kadang kalau di marketplace itu kan ada